Apa sih sebenarnya? Apa jangan-jangan udah mualaf lagi? Iya. Waduh, ngeri ya tuh. Jangan. Biarpun kita dalam keadaan susah, mau tekanan apapun, bertahan iman itu lebih bagus ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Peristiwa-peristiwa kayak gini nih, Fatimah nggak khawatir apa? Seperti MKC itu kan teman-teman kita juga, sahabat kita juga, saudara kita. Terus Pak Saifuddin dilaporin, sekarang DPO dan sebagainya. Ini kan bagian dari, bukan saya nakut-nakutin. Gimana pendapat dari ini? Dikit-dikit mereka lapor dan sebagainya gitu. Padahal kan ini kan namanya perdebatan dari agama ya udahlah gitu ya, khusus untuk agama aja, nggak usah pakai hukuman lah gitu kan, nggak usah pakai ini kan kita memperjuangkan ini kita kan. Gimana pendapat dari? Kalau aku berpendapat, pertama saya katakan lucu ya Indonesia. Lucu ya. Lucu ya Indonesia. Ketawa dulu. Sahabat gereja YouTube yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum memulai video ini tolong bantu klik tombol subscribe berwarna merah dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke media sosial kamu atau ke grup WhatsApp biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diberkati. Ya, sama-sama menjadi dampak dengan membagikan video ini dan kami semakin semangat lagi membuat video dan pastinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Hari ini kita bersama Ibu Fatimah ya. Puji Tuhan yang dulu pernah kesaksian juga di gereja YouTube dan akhirnya kita bisa bertemu dan kita sharing-sharing lah sedikit lah paling tidak. Ya. Tapi ngomong-ngomong, memang kita sering telepon-telepon atau SMS-an di grup dan sebagainya, japri, cuman kan lebih enak ketemu. Dan puji Tuhan saat ini kita juga punya program untuk di luar bersama ya. Gitu. Nah, tadi saya bilang, ayo ajak untuk sharing-sharing, ngobrol lah gitu. Nah, biar masuk di gereja YouTube juga nanti kalau mau di-up di Fatimah juga oke. Nah, saya mau tanya nih, Bu Fatimah, apa kabar sih sebelumnya? Puji Tuhan baik seperti yang Anda lihat. Oke, ya, karena kan banyak orang bilang beliau ini udah mandek nih, kalau dibilang bahasa ini ya, menurun nih pelayanannya, udah jarang di media sosial, di YouTube juga udah ini. Nah, boleh nggak dibagikan, dikasih tahu kenapa sih sebenarnya? Apa jangan-jangan udah mualaf lagi? Iya. Waduh, ngeri ya tuh. Jangan. Biarpun kita dalam keadaan susah, mau tekanan apapun, bertahan iman itu lebih bagus ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi bukan berarti kita juga harus mati konyol, enggak juga ya. Jadi kita harus memakai sistem cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau ditanya misalnya kemana saja saya selama ini gitu ya, ya jujur memang saya tidak pernah bicara terus terang ya kepada media kemana saya dan kenapa saya gitu ya. Tapi mungkin sedikit saya berikan informasi buat teman-teman ya, karena memang bukan tidak ada alasan ketika saya sempat cooling down lah ya, saya katakan cooling down. Sebenarnya saya tidak meninggalkan secara nggak meninggalkan begitu saja, tetapi memang lebih cenderung cooling down. Kenapa saya seperti itu? Dikarenakan memang ada alasan sebab tertentu yang membuat saya harus mencari aman gitu. Cari aman. Yes. Oh gitu. Pikir kan banyak orang juga bilang, wah jangan-jangan dia udah kaya, udah males melayani gitu. Aduh, kekayaannya dari mana ya? Enak bener ya jadi kaya gitu ya. Kedengarannya sih kayaknya enak gitu ya. Padahal nih jujur ya kalau di sini mungkin saya memang tidak bisa memberikan alasan secara detailnya ya, tetapi di sini saya kasih alasan bahwa
sebenarnya jujur dalam kehilangan apa ya namanya, dalam ketidakadaan saya waktu itu lah ya. Bahasanya ini sulit banget. Ya kita no setting ya nih soalnya. Iya, dalam keadaan saya tidak ada itu, saya justru jujur ya kalau boleh bicara, saya sangat menderita. Ya, kenapa saya katakan dari menderita? Dari segi apa? Menderita kan banyak nih, segi pikiran, energi atau mental lah. Jangan-jangan mentalnya juga kena atau gimana? Ya, pertama pasti jelas karena tekanan. Ya. Nah, kenapa tadi saya katakan di situ tekanan? Karena memang ketika saya tidak mengambil keputusan untuk saya harus pergi, jelas pasti ada sesuatu yang memang tidak diinginkan. Nah, gitu ya. Nah, maka sebabnya ya saya merasa bahwa Tuhan itu baik sekali, makanya saya harus pergi gitu ya. Lalu kemudian di situ bagaimana proses saya di dalam kepergian saya itu. Ya jujur secara manusiawi saya merasa bahwa sedih gitu ya. Sedih jauh dari keluarga. Nah, dulu pertama pernah kejadian ketika saya meninggalkan rumah dan ngambil keputusan untuk ikut Tuhan. Secara otomatis juga saya sudah tidak memiliki tidak memiliki sepenuhnya keluarga saya. Jadi walaupun mungkin keluarga masih menganggap saya, tapi seperti tidak menganggap gitulah ya. Jadi seperti terlempar begitu saja. Tetapi sementara setelah udah mulai pulih, kembali saya diperhadapkan hal hampir serupa, tetapi ini bukan dari keluarga gitu ya. Lebih cenderung dari orang-orang lain yang dikarenakan adanya konten dari saya ya, YouTube dari saya, sepertinya membuat mereka ini merasa bahwa saya ini adalah pengancam mungkin ya, bukan pengancam ya, apa ya? Saya ini warning lah. Mungkin orang was-was ya, takut nanti ketika saya menyampaikan sesuatu banyak orang yang mungkin meninggalkan keyakinannya semula, bisa jadi ya. Tapi saya tidak memframing seperti itu ya. Tapi maksudnya bisa jadi efek dari apa yang saya lakukan di YouTube, lalu kemudian membuat orang ingin merasa saya ini terlalu frontal dan menjelek-jelekkan mereka gitu ya. Padahal tidak menjelekkan ya. Lebih kepada kesaksian yang saya sampaikan awalnya. Lalu kemudian ada teman yang muslim ngajak debat. Nah, otomatis kita membicarakan kedua belah pihak, tentang pengajaran dua sisi agama gitu kan. Nah, setelah itu secara otomatis ya berkelanjutan, lalu kemudian saya di situ suka bicara mengenai tentang keyakinan mereka, walaupun saya juga punya latar belakang sebelumnya, saya juga memang suka berdebat dengan saudara muslim gitu ya. Nah, tetapi memang sebenarnya bukan suatu alasan yang seperti apa. Nah, dari situlah saya merasa bahwa mereka mengancam mereka tuh seperti nggak suka. Ya, lalu saya dapat tekanan itu. Nah, kemudian dalam masa saya pergi memang di situ saya jujur ya. Bayangin aja, kita jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari semuanya lah ya. Kita memikirkan bagaimana ya anak kita di sana, sementara setiap hari kita harus memikirkan mereka, kebutuhan mereka gitu ya. Lalu kemudian saya jauh gitu ya, sudah jauh, lalu saya sendirian pula gitu kan. Nah, di situ jujur saya banyakkan menangis kalau boleh tahu gitu loh. Cuman saya nggak mungkin kan kalau misalnya saya nangis harus ngeluh-ngeluh di media kan, nggak mungkin. Nah, cuman hanya banyak yang bertanya memang sama saya. Pertanyaan-pertanyaan kepada saya memang, Ibu Fatimah sebentar kemana aja sih? Kok nggak pernah muncul dan lain sebagainya begitu ya. Memang kadang-kadang saya cuma hanya buat postingan kan waktu itu. Nah, pas saya buat postingan ada yang komentar, Bu Fatimah kemana saja sih kok gini? Wah, Bu Fatimah nggak konsisten katanya gitu kan. Jadi banyak sekali ragam pertanyaan dan tanda tanya ya dari mereka. Nah, disitulah sedikit saya sampaikan buat teman-teman bahwa saya bukan karena
udah kaya, saya pergi gitu ya. Miris banget Nah, miris, sedih. Dalam keadaan seperti ini saya masih dituduh seperti itu kan, kasihan sayanya ya. Ya sebenarnya saya nggak minta belas kasihan sama orang, tetapi saya juga harus demi keamanan semua ya saya harus pergi dan meninggalkan itu semua. Dan bagi saya gini, itulah adalah salah satu resiko kita mengikut Tuhan itu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Iya. Saya luruskan juga ini, saya tambahin sedikit ya. Memang layanan di media sosial ini mungkin saudara-saudara nggak tahu bagaimana sepak terjang main sikut-sikutan dan sebagainya. Apalagi dikit-dikit ya bendera kita dikit-dikit dilaporin, diapain gitu. Mungkin ya itu yang paling lebih ini sih harus kuat mental sebenarnya. Iya dong. Bisa jadi sesama kita aja saling sikut-sikutan ya kan. Itu. Sesama kita Kristen, apalagi mau kita lawan yang seberang gitu kan, pembelaan dari sini gitu. Itu hal yang seperti itu, dan saya juga salut sama Fatima ya. Bisa go lagi nih, ini berarti muncul lagi dong nanti ya mulai muncul lagi. Dan saya usahakan konsisten lah ya gitu. Ya kita doakan juga buat Fatima biar terus go. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya kita ya. Kasihan ya ini ya. Ya menanggapi hal-hal yang kayak gitu, Fatima gimana sih ininya, hal-hal seperti itu? Ibaratnya kan bisa teman sendiri depresi, gitu ya. Ya teman sendiri. Terus ya paling nggak Kristuber lah, kadang ngomongin situ gitu. Atau gimana gitu teman-teman kita ini gimana menurut? Oke. Ya kalau bicara mengenai tentang orang tidak suka sama kita di belakangnya ya, menjelekkan di belakang gitu. Iya, pertama dulu kita harus sadar ya bahwa hidup itu tidak mesti harus diterima siapapun. Ya, karena pasti kita akan menjumpai orang-orang yang tidak suka sama kita. Nah, kalau bagi saya setiap kita tuh harus koreksi saja, koreksi diri, introspeksi diri. Apakah kita benar sudah perfect di hadapan orang, ya kan? Nah, maka sebabnya belajarlah untuk selalu bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, misalkan gitu, saya pribadi ada teman-teman sendiri yang mencoba untuk menjelek-jelekkan saya di belakang saya, atau bahkan menyerang saya secara langsung di YouTube, pernah kan kejadian. Tapi saya nggak pernah mau terus-terusan terbawa arus untuk saya selalu mencari konten hanya supaya rame kontennya dan saya melakukan balas-balasan, tidak. Balas-balasan pantun. Jadi nggak ada selesai. Jadi ketika kita di media katanya ingin memakai fasilitas media itu sebagai sarana penginjilan, lalu kabar di dalam Injil itu apa saja? Nah, harus sadar dong, ketika kita diajarkan Yesus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ajarannya pun bukan hanya cuma kasih kepada sesama ya, kasih kepada orang yang tidak suka sama kita. Nah, artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, justru doakan mereka. Nah, kalau misalkan orang itu memusuhin kita, lalu kita juga buat bikin grup ngomongin mereka, kan nggak cocok, Pak. Nah, terus lalu kemudian kita menyerang juga dengan karena kita juga punya media ya, punya tempat untuk bisa saja saya nyerang balik orang. Tetapi apakah itu layak dipandang ini ya? Layak sebagai orang yang mengatasnamakan murid Yesus. Nah, murid Yesus nggak begitu ciri-cirinya. Murid Yesus itu dia harus tahan mental. Tahan banting. Tahan banting. Jadi jangan lemah. Nah, itu maksudnya itu besi menajamkan besi. Ini artinya ada memang di antara kita pasti akan merasakan gesekan dari saudara kita seiman, ada saudara sendiri dan lain sebagainya, sahabat dan lain sebagainya. Itu kita harus siap mental di situ. Nah, makanya saya sampaikan ya buat teman-teman Kristuber, ayolah kita tetap bersatu ya. Jadi apapun, beda pendapat boleh. Misalkan apa pendapat kamu, menurut kamu si ini salah, si itu salah. Kita bukan membela pribadinya,
Yang kita dukung adalah misinya. Nah, misi yang harus kita bawa ini kemana? Misalkan ada orang diberikan talenta, orang itu hanya mengabarkan Injil. Ya, mungkin fokusnya ke Injil. Ya. Lalu kemudian ada orang tertentu yang memang dikasih talenta Tuhan membahas mengenai tentang perbandingan agama. Ya, bahas aja dari kedua sisi itu, misalkan. Lalu kemudian ada juga orang yang dikasih talenta untuk hanya membahas fokus kepada Islamologi, misalkan. Ya sudah, biarkan fokus di situ. Jadi setiap kita berbeda-beda berbeda-beda talenta, ya berbeda-beda pelayanan, ya dukung, karena memang satu bagian tubuh Kristus ini memang berbeda-beda talenta, ya kan? Contoh dari bagian tubuh saja, tangan nggak mungkin akan jadi kaki, ya nggak? Betul kan? Mata nggak mungkin bisa jadi telinga. Jadi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, itulah yang saya katakan, satu bagian tubuh Kristus yang harus menyatu. Nah, jika kita tidak mau menyatu, artinya kita memutilasi diri sendiri, alias bunuh diri. Betul nggak? Nah, itu maksudnya. Analoginya juga pas sebenarnya kalau untuk masalah tubuh Kristus dengan pelayanan juga. Pelayanan itu banyak banget. Pelayanan di kehidupan rumah tangga itu juga pelayanan, jangan salah ya. Pelayanan di lingkungan, pelayanan di gereja, pelayanan di YouTube, itu semua juga pelayanan. Gitu. Harus membutuhkan kebersamaan, persatuan, sehati, sepikir, kata firman Tuhan juga kan. Sehati, sepikir. Ayo, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak benar, ya kita beresin. Apa yang jadi masalah di situ? Kan tujuannya sama, harus mendapatkan poin yang kita tuju, gitu kan misalkan. Nah, dari situlah langkah-langkahnya harus diatur. Memanage sesuatu program di hal apapun pasti harus gitu. Soalnya ada juga bersaing lagi, dibilang aduh itu apa yang disaingin, ya kan? Kalau buat saya sekarang kalau menyaingi saya salah jalur, karena saya justru sekarang kan sudah nggak, viewer saya sudah berkurang, ya kan? Kalau dulu justru ketika saya dalam tahu ya, waktu saya masih booming, di atas lagi boomingnya tuh, banyak loh orang yang datang, tuh. Pokoknya intinya wah rame gitu ya. Tapi giliran pas lagi dalam keadaan susah, nah ini saya alami. Apalagi keadaan dicari-cari ya. Dalam keadaan dicari-cari, dirimu kayaknya salah satu itu saksi deh. Bagaimana orang itu menekan saya gitu ya. Jadi ketika dalam saya masa-masa tekanan, masa-masa saya harus bagaimana gitu kan. Nah, siapa lagi kalau bukan saudara sendiri yang mau nolong harusnya ya. Tapi malah saya justru dijerumuskan untuk saya harus menyerahkan diri ke FPI. Ya itu kan. Nah, itulah. Ini adalah itu bagi saya itu ngeri loh ini. Kalau mungkin kalau Fatima mungkin udah ditunjuk Tuhan bisa melewati. Kalau kita, mungkin yang ada bisa nggak sanggup loh ngelewatin hal seperti itu, bisa masuk rumah sakit grogol. Kalau seandainya iman saya hanya karena siapa atau karena uang yang dituduhkan saudara-saudara Muslim kita mengatakan, Fatimah, kamu mau murtad pasti karena kamu diiming-imingi Indomie lah, lalu karena rekening kamu lah, kayak gitu-gitu lah. Lebih kalau misalnya kayak begini, lebih baik saya keluar dong, ditekan orang, diancam orang, ya kan? Apalagi dari saudara seiman yang justru malah menekan saya. Kalau saya seandainya hanya karena itu, ngapain coba saya murtad, kan gitu. Memangnya murtad enak? Ya nggak enak lah. Kalau memang enak itu justru kita menjadi bagian mayoritas yang bisa diterima siapapun juga. Iya nggak? Benar. Gitu. Apalagi teman-teman juga berkurang jadinya. Nah, itu. Ibaratnya kalau di rumah itu tetangga-tetangga juga jadi kurang gitu kan. Itu resikonya juga. Nah. Iya, makanya Fatima punya komitmen juga. Ini dia pakai masker ini, cuma sekarang udah mendingan loh dia, ya kan? Mendingan gimana? Agak buka-bukaan gitu ya? Iya, agak buka-bukaan, tapi ya itulah ada masing-masing tahap-tahapnya gitu. Kalau dulu kan lebih ke arah ini banget. Iya, pakai. Mungkin cuma matanya doang kelihatan ya. Iya, ini siapa sih? Tapi ciri khas Fatima kedengeran dengan suaranya gitu. Ini. Oke, kira-kira harapan Fatimah untuk kedepannya nih seperti apa, Pulau Jenah? Ngelihat peristiwa-peristiwa kayak gini nih.
Fatima nggak khawatir apa? Seperti MKC itu kan teman-teman kita juga, sahabat kita juga, saudara kita. Terus Pak Saipudin dilaporin, sekarang DPO dan sebagainya. Ini kan bagian dari, bukan saya nakut-nakutin. Gimana pendapat dari ini? Dikit-dikit mereka lapor dan sebagainya gitu. Padahal kan ini kan namanya perdebatan dari agama ya udahlah gitu ya, khusus untuk agama aja, nggak usah pakai hukuman lah gitu kan, nggak usah pakai ini kan kita memperjuangkan ini kita kan. Gimana pendapat dari? Kalau aku berpendapat, pertama saya katakan lucu ya Indonesia. Lucu ya. Lucu ya Indonesia. Ketawa dulu gitu ya kan. Pertama saya akan bilang lucu ya Indonesia itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Indonesia ini kan bukan negara milik satu agama, ya kan? Tetapi kemudian dalam faktanya itu faktanya tuh bukan cuma hanya sembunyi-sembunyi. Fakta ini benar-benar dipublikasikan. Ya, bahkan dunia internasional pun bisa melihat ini semua gitu ya. Tetapi pada kenyataan Indonesia terlalu pede itu. Iya nggak? Terlalu percaya diri bahwa apa yang terjadi ini ya sudahlah. Yang terjadi biarlah terjadi. Nah, lain katanya adalah pembiaran. Ya enggak? Nah, itu kalau saya memandangnya di situ. Kenapa saya katakan pembiaran? Ketidakadilan ini benar-benar dipertontonkan di satu sisi. Ini bicara mengenai tentang agama. Ya. Agama ini menjadi satu kendaraan yang banyak ditunggangi oleh orang-orang yang sendiri mengatasnamakan khilafah loh sebenarnya. Sudah jelas-jelas Indonesia ini melarang nih adanya khilafah. Mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi mereka, kan gitu kan. Nah, lalu kemudian dengan jelas-jelas menunjukkan MKC yang hanya dia bicara mengenai tentang agama, yang sama sekali tidak pernah memberontak negara kita, ya kan? Tidak korupsi, tidak menyakiti orang lain, tidak pakai cara kekerasan, tidak teriak-teriak negara untuk dijatuhkan dan lain sebagainya. Lalu teroris. Nah, bukan teroris gitulah ya. Kemudian justru divonis 10 tahun. Dan yang jelas-jelas pengusung khilafah dan yang terbukti di pengadilan maupun di publik ya di layar kaca kita semuanya bisa melihat, malah justru hanya berapa? 3 tahun. Ngeri gak? Yang sudah jelas-jelas ini akan mengusung ideologi, ini bukan cuma hanya bicara agama bro. Ini juga bicara tentang masa depan negara kita. Nah, kalau bicara masa depan negara kita, otomatis kita juga bicara masa depan generasi kita selanjutnya. Iya nggak sih? Nah, nah itu yang saya katakan bahwa ini betul-betul sesuatu hal yang memang dipertunjukkan oleh dunia. Indonesia menunjukkan ketidakadilannya. Bahkan ini harusnya bisa dilihat oleh pemimpin negara kita, tetapi pada kenyataannya ya begitu. Penista agama mereka nggak pernah dihukum. Kalau cuma hanya Yahya Maulani cuma hanya sekedar apa ya, kalau saya katakan hanya basa-basi kali ya. Cuman mampir doang. Keluar. Ya kan? Nah, sementara kalau cuma hanya hukuman 5 bulan, MKC ditahan udah berapa bulan? Belum masa tahanan. Itu. Masa tahanan, sidangnya. Nah, ini tambah lagi 10 tahun yang diketuk palu. Iya, tapi memang sebenarnya katanya sih dengar-dengar sih mau ada banding ya. Ya kita doakan saja kiranya Tuhan memakai kuasa hukum yang bisa memberikan kebebasan lah kepada MKC, gitulah ya, setidaknya keringanan setidaknya keringanan untuk memberikan rasa keadilan kepada negeri kita. Begitu. Lalu apalagi tadi pertanyaannya, saya nggak lupa panjang lebar soalnya. Ini apa, ada nggak rasa kekhawatiran? Untuk ini, apalagi disebut penista agama dan sebagainya. Lanjut, yang kedua saya jawab. Kalau misalkan bertanya apakah saya takut, dalam manusiawi saya jelas takut. Ada. Iya dong, karena saya perempuan. Kalau seandainya saya laki-laki, ya kan, itu belum tentu
si perempuan di rumah, si laki-laki di rumah itu, saya kan perempuan. Iya. Jadi laki-laki itu di rumah belum tentu bisa jadi sosok ibu. Iya. Tapi kalau sosok ibu bisa sekaligus menjadi sosok laki-laki, gitu ya. Paham ya maksud saya di situ. Iya. Nah, karena di sini saya adalah perempuan, ya, otomatis saya sangat berpikir panjang. Dikarenakan memang pertama tadi kita bisa melihat ya apa yang terjadi kepada MKC, lalu kemudian sekarang yang jadi DPO adalah Pak Saifuddin Ibrahim gitu ya. Nah itu menjadi bahan pertimbangan buat saya. Tetapi ingat sekali lagi saya katakan, yang penting kita sekarang berjalan pada prosedur yang benar, iya tidak? Iya. Ketika kita berbicara pakai data yang pertama, dan yang kedua dari kedua sisi. Ketika kita berdiskusi, jelas itu dua sisi agama yang kita sampaikan. Jangan sampai kebablasan pakai caci maki, ya, lalu dengan kata-kata nista, ya kan? Ya itu jangan. Nah selama kita nggak pakai itu, kalau toh pun masih ditangkap juga, urusannya bukan sama kita, Pak. Dan mau nggak mau, kita harus bisa menerima itu semua. Kalau kita manusia dibunuh mati selesai, Pak. Iya, ya itulah. Kalau kita mau dibunuh selesai, Pak. Ya sudah mati. Tapi berarti berani menerima resiko. Nah, iya, memang seperti itu. Sekarang gini, kalau kita katakan saya di pihak kebenaran, kita di pihak kebenaran, apa daya kita? Kalau hukum tidak apa namanya? Kalau negara kita tidak apa namanya ya, toleransi untuk hal ini. Iya. Iya kan? Benar. Nah kita satu-satunya berpengharapan kepada siapa? Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Nah itulah saya katakan, kita orang Kristen maju terus ya, terutama untuk murtadin, maju terus. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Maka disebutnya kita bukan lagi orang yang disebut hanya berserah diri, hanya pajangan tembok. Ya, yang disebut berserah diri adalah percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Walaupun mungkin dari sisi manusia ada orang yang berusaha untuk menekan kita dan lain sebagainya, tetapi ingat kita punya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Ya. Mau ditanya nanti komen aja di bawah, nanti biar si Bu Fatimah sendiri yang baca terus bisa balas juga. Yang jelas yang saya mau sampaikan juga ini apa ya? Terus melayani ya. Siap. Oh iya, tadi satu lagi nih. Kenapa sih Fatimah sampai saat ini mau melayani? Khususnya di YouTube, kan dibilang lo kan bukan siapa-siapa juga, cuman murtadin atau mantan muslimah gitu kan, mantan JD yang dulu ini, sampai segitunya lo gitu penginjilan membela Tuhan. Kenapa? Oke. Saya jawab lagi nih. Aduh, pertanyaannya bagus banget sih, bagus-bagus pertanyaannya. Pertama, saya memiliki semangat. Dulu saja ketika saya berada di dalam ketidakbenaran saya punya semangat. Apalagi sekarang yang sudah jelas dikatakan saya itu sudah di dalam terang. Saya bisa percaya diri berbicara bahwa saya tidak di dalam terang, karena Yesus sendiri mengatakan akulah terang. Ya tidak? Betul nggak? Nah, kalau saya mengikuti Nabi yang tidak pernah mengatakan akulah terang, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, dan lain sebagainya, akulah gembala yang baik, dan lain sebagainya, ya, aku saja bisa yakin di situ bisa bunuh orang mau. Nah, kalau sekarang berbeda prinsip, Pak. Kalau dulu bukan berani untuk membunuh, kalau sekarang berani untuk terbunuh. Berani. Nah, gitu. Dibalik ya. Iya, terbalik. Terbalik. Jadi kalau misalnya dulu tuh prinsipnya gini, kalau tidak membunuh ya terbunuh, itulah prinsipnya. Nah, kalau kita tidak, ya. Kalau terbunuh itu aneh karena satu alasan. Ya, nah ini harus dibedakan nih ya. Prinsip orang Kristen, ketika kita terbunuh itu bukan karena kita biasa suka tawuran. Bukan karena hobi kita berperang, bukan hobi kita berjihad dengan pedang, ya. Tetapi terbunuh adalah karena iman kita untuk bertahan kepada Yesus Kristus dan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ada ayatnya juga gitu. Itu apa? Begitu. Mati adalah keuntungan ya. Kan? Lalu mengatakan barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal nama aku di hadapan para malaikat. Nah, resikonya di situ. Kita mau pengen diakui Tuhan apa tidak? Kalau pengen diakui ya berjuang. Nah, apa harganya? Harganya mati itu
tadi. Nah itulah. Nah tetapi kita dalam kekristenan tidak diajar untuk konyol ya, untuk mati konyol. Misalkan mati hidup adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, lalu menyerahkan diri, leher kita diserahin begitu, tidak ya. Tetapi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah bicara tulus ini adalah bicara dasar ketika kita melayani dan mengabarkan Injil dengan ketulusan, tulus hati. Mau dibayar nggak dibayar, ya wes itu resikonya. Iya loh, bukan nggak pernah, itu pasti loh ya. Walaupun mungkin gini, secara teknisnya ya, aku jujur pernah dipanggil, nggak ada, saya juga harus terima. Masa saya harus keluar, saya harus marah-marah sama orang itu? Tidak, ya itulah resikonya. Tetapi ketika orang memberi, ya saya mengucap syukur dan terima kasih. Karena bagi saya berkat itu adalah milik Tuhan itu sendiri. Sumbernya juga dari Tuhan. Iya, lalu hanya melalui siapa itu gitu loh, hanya melalui orang tersebut. Jika orang itu memiliki hati yang ingin memberkati gitu kan, itu saja. Jadi jangan terlalu berharap yang berlebihan. Begitu saja sih menurut saya. Oke. Thank you buat Fatima yang udah mau ketemu untuk kita berbincang-bincang sejenak ya. Nah buat teman-teman juga dukung channelnya biar sampai 100.000 subscriber ya Fatima ininya. Dan kita juga punya program bareng sama Fatima. Ya jadi Fatima lah yang ini. Ya, kalau bicara tentang program ya, sebenarnya diawali dari ketika saya dalam pelarian itu ya. Jadi saya pas masuk ke daerah-daerah yang bisa dikatakan terpencil lah ya, sulit tuh dijangkau oleh siapa-siapa saja gitu ya. Di situ ada satu gereja yang bisa dikatakan gereja itu sangat membutuhkan uluran tangan. Karena di situ ya ada seorang gembala yang harus menggembalakan jemaatnya. Tetapi ketika ibu gembalanya meninggal, itu sampai untuk membeli peti, peti. Untuk beli petinya saja nggak bisa. Nah ini sangat kasihan sekali ya. Bahkan di situ saya melihat gerejanya tidak ada kemajuan dikarenakan sudah terburu oleh yang pihak dari sana ya untuk lebih cepat mempengaruhi. Nah ini sangat dibutuhkan sekali ya uluran tangan seperti itu ya. Sampai anak-anak mudanya pun nggak ada, anak-anak remajanya pun nggak ada, anak-anaknya pun sampai nggak ada. Di situ hanya janda-janda dan duda-duda begitu. Jadi lebih kepada banyak yang tua gitu ya. Nah dikarenakan apa? Mereka itu kesulitan ekonomi juga di situ. Kesulitan ekonomi, lalu kemudian ditambah pula dengan jemaat yang sedikit ya. Perkembangan gereja nggak bisa bertumbuh, lalu kebutuhan untuk para gembala pun tidak ada. Begitu ya. Ini program yang mungkin saya rindu juga ya dengan Leo, mungkin ingin sekali ya untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan sulit seperti ini. Oke teman-teman, tadi udah dikasih tahu sama Fatima, ini program kita. Teman-teman yang rindu untuk membantu membangun program ini, monggo. Atau yang nggak mau turun langsung, tapi mau membantu untuk dananya, mau donatur, monggo ya. Kita welcome banget, karena biar kayak Fatima, saya dan sebagainya, tim-tim kita siap menyalurkan gitu. Dan nanti buka-bukaan nggak dibilangnya, ya kita buka gitu donasinya, ini loh sekian kita dapat dan kita lakukan eksekusi ke sini gitu. Itu mungkin gitu ya, ininya. Namanya apa sih, kita karena kita biar di bawah hukum dan mengikuti perizinan pemerintah gitu kan, dan sah legalitasnya gitu ya, kita buat yayasan. Namanya apa? Yayasan Pelita Kasih ya teman-teman. Kalau memang rindu untuk berbagi dan mau berbagi kepada melalui kami, silakan mungkin bisa ke running tab-nya ya. Running text di bawah. Running text-nya untuk nomor rekeningnya ya. Jadi saudara-saudara bisa menyalurkan melalui itu. Oke. Itu mungkin ya.
Mari kita sama-sama menjadi dampak bagi banyak orang, jangan menjadi sikut-sikutan. Gitu. Yes, iya dong, harus dong. Berdampak ya. gitu. Kita harus gitu. berdampak juga. Lalu kemudian jangan lupa tujuan awal kita di media itu bukan cuma hanya sibuk mencari konten, tapi kualitas sebagai murid Yesus itu harus kita tunjukkan. Prakteknya memang sulit, ngomongnya mah gampang. Iya, gitu. Sama harus dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Betul. Gitu. Betul dong. Karena kalau enak di bumi nanti, tapi pintu surga nggak ada terbuka sama sekali kan, bahaya. Itu dia gitu. Makanya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Komen ya, komen kalau bisa. Terima kasih. God bless. Terima kasih Fatima. God bless you. Ya. Shalom. Shalom.